Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Big Data A yang akan mempresentasikan mengenai analisis Big Data untuk dataset crypto historical data. Nah, kemudian untuk anggotanya itu terdiri dari 5 orang yang dapat kita lihat seperti pada gambar berikut, slide berikut. Nah, kemudian saya sendiri itu akan mempresentasikan latar belakang dari mengapa kami mengambil kripto itu. Jadi mata uang kripto adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi tanpa perantara pusat dengan data yang disimpan pada jaringan blockchain yang terdesentralisasi. Nah, kemudian mengapa memprediksi pergerakan harga kripto itu penting? Jadi prediksi harian pergerakan harga mata uang kripto sangat penting dan bernilai karena kedua aset ini sangat volatil dan dipengaruhi oleh sentimen pasar yang cepat berubah. Seringkali dipicu oleh berita atau unggahan media sosial seperti tweet Elon Musk pada Mei 2021. Dalam lingkungan pasar kripto yang cepat dan spekulatif, prediksi yang akurat membantu investor mengurangi risiko, memaksimalkan keuntungan, dan membuat keputusan yang lebih tepat waktu. Nah, selain itu, kemampuan memprediksi pergerakan harga akurat mendorong transparansi pasar, mengurangi potensi manipulasi, serta mendukung inovasi dalam perdagangan otomatis dan produk investasi berbasis kripto. Hal ini memanfaatkan analisis sentimen sosial sebagai pendekatan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan memperkuat pengambilan keputusan dalam ekosistem kripto. Nah, kemudian kami mengambil data ini dari CoinGecko yang merupakan sebuah platform yang menyediakan informasi harga kripto secara real time dan historis. Sumber data yang digunakan adalah halaman-halaman historis untuk beberapa mata uang kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, dan Binance Coin, yang meliputi data seperti harga, volume transaksi, dan market cap. Data historis ini diperoleh dengan menggunakan teknik web scraping untuk mengekstrak data langsung dari halaman web. Nah, kemudian bagaimana deskripsi dataset kami? Jadi dataset kami ini akan bernama Crypto Historical Data yang memiliki jumlah data sebanyak 2.750 baris yang diambil mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2025. Kemudian jumlah variabelnya memiliki 21 kolom yang termasuk dengan kolom date. Baik, selanjutnya karakteristik variabel, di mana nama data itu ada 5. Pertama date, market cap, volume, open, dan juga close. Di mana untuk market cap, volume, open, dan juga close itu masing-masing memiliki 5 koin cryptocurrency. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik data, di mana data kita ini yang pertama berbentuk data time series dengan frekuensi harian, yang kedua itu data numerik kontinu kecuali kolom date, terus yang ketiga itu skala nilai sangat bervariasi antar cryptocurrency, dan yang keempat itu berisi data historis harga cryptocurrency. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, tujuan utamanya itu adalah untuk mengumpulkan data historis mata uang kripto yang akurat dan juga terstruktur guna mendukung analisis pasar yang secara mendalam. Nah, manfaat dan juga penggunaan datanya itu yang pertama model prediksi harga kripto, di mana kita menggunakan machine learning untuk memprediksi harga, market cap, dan juga volume transaksi berdasarkan tanggal. Yang kedua itu analisis tren pasar, di mana kita mengkaji pola jangka panjang dan juga memahami dinamika pasar kripto. Dan yang ketiga itu ada namanya sistem forecasting, di mana mengembangkan sistem peramalan harga kripto di masa depan. Nah, selanjutnya pola pergerakan harga Bitcoin USD dari 2013 hingga Mei 2025, di mana terlihat adanya siklus penaikan dan penurunan harga yang signifikan mencerminkan volatilitas tinggi serta juga pengaruh faktor pasar dan juga pasar regulasi dan sentimen investor terhadap nilai Bitcoin dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu ada pola pergerakan harga Bitcoin dari 2013 hingga Mei 2025. Nah, pada grafik ini bisa dilihat bahwa adanya siklus kenaikan dan penurunan harga yang signifikan mencerminkan volatilitas tinggi serta pengaruh faktor pasar regulasi dan sentimen investor terhadap nilai Bitcoin dari waktu ke waktu. Kemudian ada pola pergerakan harga Ethereum USD dari 2016 hingga 2025, di mana Ethereum mengalami beberapa lonjakan tajam diikuti penurunan drastis yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di mana
Penurunan drastis ini dapat mencerminkan siklus pasar kripto yang volatil. Kemudian pola ini menunjukkan bahwa reaksi pasar terhadap perkembangan teknologi, blockchain, adopsi aplikasi, desentralisasi, serta dinamika regulasi global terhadap aset digital. Nah, selanjutnya ada pola stabilitas harga Tether USD dari 2015 hingga 2025, di mana pada grafiknya ini dapat dilihat bahwa meskipun terdapat sedikit fluktuasi dan lonjakan sesaat di awal-awal, peluncurannya secara umum harga Tether tetap stabil mendekati $1, di mana pola ini mencerminkan fungsi utamanya sebagai aset langsung nilai di pasar kripto yang volatil. Nah, kemudian ada pola pergerakan harga XRP USD dari 2013 hingga 2025, di mana pola ini menggambarkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh sentimen investor. Perkembangan kasus ini yaitu hukum Ripple dengan SEC, serta perubahan adopsi teknologi XRP dalam sistem pembayaran global. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang preprocessing. Yang pertama itu kita menghapus tanda dolar pada harga kripto, lalu mengatasi beberapa missing value pada data. Nah, lalu kemudian untuk teknik analisis kami memilih analisis prediktif, di mana alasannya itu karena karakteristik data cryptocurrency itu merupakan time series yang cocok dengan analisis prediktif. Lalu keunggulan analisis prediktif itu sendiri, di mana itu mudah untuk memprediksi dan memahami pola data. Lalu kemudian itu pada hasil dan keluaran itu sendiri, analisis itu bersifat realistis, yaitu harga prediksi kripto di kemudian hari. Lalu kita melalui beberapa alur. Yang pertama itu mengambil data, lalu pre-processing, kemudian future engineering. Lalu di sini kita melakukan splitting data, lalu kemudian modeling dan evaluasi sehingga outputnya itu berupa hasil prediksi harga di kemudian hari. Lalu kita melakukan beberapa feature engineering, dapat dilihat pada slide ada sekitar 10 feature engineering. Lalu yang tadinya fitur kami itu berjumlah 21 berubah menjadi 600 lebih fitur. Lalu kami melakukan feature selection sehingga fitur yang kami gunakan untuk memprediksi harga kripto di kemudian hari itu hanya 100 sampai 150 fitur. Lalu di sini tuh kami menggunakan three base model, yaitu Random Forest, XGBoost, dan Light GPM, di mana kami mengassemble juga sehingga 40% XGBoost, 40% Light GPM, dan 20% Random Forest. Nah, hasilnya itu Random Forest itu mendominasi beberapa koin kecuali pada SRP yaitu Light GPM. Lalu untuk koin USDT kami tidak melakukan prediksi karena merupakan stabil coin. Lalu ekspektasi awal kami itu XGBoost diperkirakan sebagai model yang terbaik berdasarkan literatur. Namun pada hasilnya itu Random Forest outperform dikarenakan karakteristik data yang Random Forest lebih cocok untuk linearitas. Lalu pada robustness di mana Random Forest menunjukkan stabilitas yang tinggi terhadap outlier. Lalu pada overfitting di mana XGBoost itu cenderung overfit. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan visualisasi dari cryptocurrency. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat bahwa BTC ini bahwa harga terakhir itu dia mencapai 82.000 US dollar. Kemudian untuk prediksi 7 harinya itu sekitar 65.000. Dan bisa diartikan bahwa model memprediksi potensi risiko yang besar, namun juga mempunyai peluang tinggi bagi investor jangka pendek. Lalu untuk kedua cryptocurrency kedua itu Ethereum, bisa dilihat bahwa rentang prediksinya itu tetap lebar dalam 30 hari terakhir tuh dia 813 sampai 2.230.000 US dollar. Ini menunjukkan bahwa sentimen dan pergerakan pasar sangat memengaruhi Ethereum. Lalu untuk yang ketiga itu ada XRP. Nah, di XRP ini kita bisa lihat bahwa memperlihatkan bahwa terdapat penurunan harga drastis pada minggu pertama dan kedua, tetapi sedikit pulih di akhir bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya tekanan pasar terhadap XRP, mungkin karena berita regulasi atau volume transaksi yang menurun. Lalu selanjutnya ada BNB. Nah, di BNB ini kita bisa lihat bahwa terdapat potensi penurunan pada dalam 30 hari. Itu bisa terjadi karena akses pada platform Binance atau faktor fundamental tertentu. Lalu adapun juga untuk USDT, di sini USDT dia merupakan sebuah stablecoin yang memang dirancang untuk stabil di sekitar $1. Seperti itu. Kemudian
kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya itu volatilitas tinggi pada harga BTC, ETH, dan BNB sangat fluktuatif, dipengaruhi sentimen pasar dan media sosial. Nah, kemudian ada pun juga manfaat luasnya, itu investor dan trader itu bisa memiliki timing beli atau jual lebih tepat. Melalui platform trading juga akan bisa memakainya untuk rekomendasi otomatis. Kemudian juga manajer portofolio bisa diverifikasi atau alokasi strategis. Dan juga regulator dan peneliti, mereka bisa pakai untuk basis analitik kebijakan pasar kripto. Oke, baik, sekian itulah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.